Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kedua saya. Pada video kedua ini, saya akan membahas terkait submateri CPNS tahun 2020 berdasarkan FR. Submateri ini saya dapatkan berdasarkan penelusuran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Teman-teman, pertama saya akan membahas materi TWK. Materi TWK ini saya dapatkan dari penelusuran saya terkait tes yang telah dilakukan pada tahun 2020. Berikut penjelasan materi-materi TWK yang keluar saat ujian CPNS tahun 2020. Yang pertama teman-teman, itu ada materi terkait tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan. Materi terkait tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan ini, pertanyaannya berkaitan dengan peran tokohnya, integritas yang tercermin dari sikap tokohnya, dan sikap yang perlu diteladani, dan komitmen para tokoh saat perjuangan kemerdekaan seperti itu. Adapun teman-teman tokoh-tokoh yang keluar pada saat ujian CPNS tahun 2020, pertama itu ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Budi Utomo, yang ketiga itu Muhammad Hatta, yang keempat itu Sultan Syahrir, yang kelima Tengku Umar, yang keenam Dr. Cipto Mangunkusumo, yang ketujuh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, yang kedelapan Abikos Tjodjoso, yang kesembilan Raciman Widyaningrat. Nah, itu teman-teman yang saya dapatkan terkait tokoh-tokoh proklamasi yang dipertanyakan pada saat ujian CPNS pada tahun 2020. Selain itu teman-teman, juga ada soal terkait tokoh perumus Pancasila dan pelopor Pancasila yang tidak termasuk Panitia 9. Teman-teman bisa mencari materi terkait tokoh perumus Pancasila dan pelopor Pancasila yang tidak termasuk Panitia 9. Selanjutnya teman-teman itu berkaitan dengan BPUPKI teman-teman. Dalam soal BPUPKI itu yang dipertanyakan, itu yang pertama ditanyakan terkait latar belakang pembentukan BPUPKI teman-teman. Yang kedua, bertanya terkait sejarahnya. Yang ketiga, penyampaian Soekarno dan Ahmad Yamin saat sidang BPUPKI teman-teman. Yang keempat, hasil sidang BPUPKI. Mungkin teman-teman bisa men-searching atau mencari terkait materi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman itu ada terkait MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Institusi. Itu berkaitan fungsinya, perannya, dan hubungannya. Mungkin teman-teman bisa mencari materi terkait itu. Selanjutnya teman-teman, yang dipertanyakan itu adalah bentuk sikap nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Selanjutnya ada teman-teman berupa pasal-pasal. Pasal-pasal yang ditanyanya itu berkaitan dengan pasal bela negara, pasal nasionalisme, pasal hak azazi manusia, seperti itu. Tidak hanya itu, juga ada kasus-kasus terkait bela negara dan nasionalisme. Dilihat dari sudut pandang politik dan ideologi teman-teman.
Selanjutnya, ini tidak pernah tertinggal teman-teman, implementasi nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman bisa membaca terkait butir-butir pengamalan Pancasila seperti itu. Kesembilan itu sidang persiapan menjelang kemerdekaan. Jadi teman-teman di sini bisa men-searching atau mencari terkait sidang-sidang apa yang dilakukan untuk persiapan kemerdekaan. Selanjutnya teman-teman itu ada terkait Sumpah Pemuda. Yang ditanyanya itu dari sudut pandang perannya, tokohnya, dan kesiapannya. Masih terkait kisi-kisi materi TWK teman-teman. Selanjutnya itu soal berkaitan dengan peta. Yang dipertanyakan dari sudut perannya, tokohnya, dan kesiapannya. Selanjutnya teman-teman itu berkaitan dengan materi Undang-Undang Dasar. Yang dilihat itu atau yang dipertanyakan itu terkait amandemen-amandemen yang terjadi atau amandemen yang ada pada Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, badan apa saja yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, seperti itu. Selanjutnya teman-teman itu berkaitan soal Ketua Kongres Pemuda. Mungkin teman-teman bisa nanti mencari siapa Ketua Kongres Pemuda. Mana tahu nanti soal ini juga keluar saat CPNS tahun 2024. Selanjutnya bentuk sikap nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia teman-teman. Selanjutnya juga ada soal-soal yang berkaitan dengan kasus pelanggaran Natuna dan kasus KPK teman-teman. Selanjutnya itu soal berkaitan gerakan 3A. Selanjutnya kontribusi Indonesia saat memimpin ASEAN. Apa kontribusi yang bisa diberikan Indonesia seperti itu teman-teman. Selanjutnya terkait krisis moneter. Selanjutnya Inpres pada zaman Soeharto teman-teman. Yang terakhir teman-teman itu tujuan Indonesia masuk UNESCO. Mungkin itu teman-teman yang saya dapatkan dari penelusuran saya terkait sub-sub materi yang keluar saat ujian CPNS tahun 2020 materi TWK-nya. Selanjutnya teman-teman di sini saya akan membahas materi bahasa Indonesia berdasarkan FR ujian tahun 2020 teman-teman. Yang pertama itu ada soal berkaitan dengan kalimat utama. Yang kedua ada itu terkait penulisan kata. Selanjutnya terkait tanda baca. Selanjutnya berkaitan dengan kalimat baku dan tidak baku teman-teman. Selanjutnya penulisan imbuhan. Selanjutnya membuat rangkuman. Selanjutnya soal terkait ide pokok teman-teman. Selanjutnya itu terkait pesan moral dari suatu cerita. Selanjutnya itu materi terkait kata hubung teman-teman. Selanjutnya contoh kalimat majemuk bertingkat. Dan terakhir itu perbaikan kalimat. Mungkin nanti terkait materi-materi ini akan saya jelaskan pada video-video saya selanjutnya teman-teman. Yang ketiga teman-teman, materi terkait TIU teman-teman. Berdasarkan FR yang sudah ujian pada tahun 2020, materi-materi TIU yang keluar itu teman-teman berkaitan dengan analogi verba, silogisme, perbandingan, hitungan cepat, figura, deret, penalaran analitis, perkalian, penjumlahan, pembagian, bilangan pecahan, posisi duduk, dan perkalian bilangan kuadrat teman-teman. Insya Allah pada
video selanjutnya saya akan membahas semua materi FR yang ada pada tahun 2020. Demikian teman-teman video kedua saya ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.